Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi akuntansi keuangan menengah 2 tentang kewajiban jangka pendek. Untuk memenuhi ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi, SE, MAK. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi utang. Definisi utang atau liabilities menurut PASB Concaps nomor 3 adalah yang berbunyi pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, utang ini dikelompokkan menjadi dua, yakni satu kewajiban atau utang lancar, yang kedua kewajiban atau utang jangka panjang. Selanjutnya, kewajiban atau utang lancar. Utang lancar atau current liabilities adalah kewajiban yang likuiditasnya diperkirakan secara layak, memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang diklasifikasi sebagai aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lain. Nah, beberapa jenis kewajiban lancar adalah yang pertama, utang usaha, yang kedua, wesel bayar, yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yang keempat, utang pajak penjualan, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan utang usaha. Nah, utang usaha atau account payable atau utang dangkal adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. Selanjutnya, wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar atau wesel bayar dagang adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel diklasifikasi sebagai wesel jangka pendek dan jangka panjang, dan juga wesel berbunga dan wesel tanpa berbunga. Baik, selanjutnya pendapatan diterima buka. Nah, pendapatan diterima buka adalah jumlah yang diterima dari pembeli untuk barang dan jasa yang akan diserahkan dalam periode yang akan datang. Nah, ketika uang di muka diterima, kas di debit. Nah, akun pendapatan diterima di muka di kredit. Nah, ketika pendapatan diterima, akun pendapatan diterima di muka di debit dan akun pendapatan di kredit. Oke, yang terakhir, utang pajak penghasilan. Nah, terkadang perusahaan menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari langganan atau pegawai yang nantinya diserahkan kepada pihak lain. Nah, pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan cara pemotongan upah pegawai atau membebani pembelian dengan jumlah tertentu. Nah, utang pajak penghasilan ini harus dibayar perusahaan dalam 12 bulan ke depan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal utang lancar. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Permai memberikan pinjaman kepada PT Sakti dan menerima selembar wesel senilai 100 juta rupiah jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahunnya. Tingkat bunga pasar 10%. Ya, yang ditanyakan, yang pertama, hitunglah nilai buku wesel. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi. Yang ketiga, buatlah jurnal. Jurnal itu pada tanggal 1 Januari 2019, jurnal untuk mencatat penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019,
jurnal untuk mencatat penerimaan bunga pada 1 Januari 2020? Jawaban: diketahui wesel senilai 100 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 8% per tahun, tingkat bunga pasar 10%. Ditanyakannya itu yang pertama, hitunglah nilai buku wesel. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi. Yang ketiga, buatlah jurnal. Nah, jurnal itu jurnal pada tanggal 1 Januari 2019, jurnal untuk mencatat penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, jurnal untuk mencatat penerimaan bunga pada 1 Januari 2020. Oke, selanjutnya kita masuk perhitungannya. Yang pertama, hitunglah nilai buku wesel. Nah, di sini ada rumusnya, 1/1 ditambah 10% dari tingkat bunga pasar. Nah, 5 ini dari jangka waktunya 5 tahun dikali 100 juta. Nah, hasilnya 62.092.132 rupiah. Nah, untuk mengetahui EV bunganya, 1 dikurang 1/1 tambah 10%. Pangkat 5 ini dari sama, pangkat 5 ini dari jangka waktunya 5 tahun per 10% dari tingkat bunga pasar dikali 8% dari tingkat bunga per tahunnya dikali 100 juta rupiah. Nah, hasilnya 30.326.294 rupiah. Nah, nilai tunai weselnya dari 62.092.132 rupiah ditambah 30.326.290 rupiah, hasilnya 92.418.426 rupiah. Nah, nilai nominalnya ini 100 juta rupiah. Oke, selanjutnya perhitungan tabel amortisasi. Di sini ada 5 tahun, jangka waktu 5 tahun. Nah, nilai bukunya di sini 92.418.426 rupiah. Nah, akhir tahun 2019 kas yang diterimanya 8 juta. Dari 100 juta dikali 8% dari tingkat bunga per tahunnya. Di sini pendapatan bunganya dari nilai buku sebelumnya dikali 10% dari tingkat bunga pasar. Nah, hasilnya 9.241.843 rupiah. Nah, di sini amortisasi. Amortisasi ini dari pendapatan bunga dikurang kas diterima, hasilnya 1.241.843 rupiah. Nilai buku akhir tahun 2019 dari nilai buku sebelumnya ditambah amortisasi akhir tahun 2019. Nah, hasilnya itu 93.660.269 rupiah. Tahun 2020 sama, kas diterimanya 8 juta. Pendapatan bunga ini dari nilai buku sebelumnya di akhir tahun 2019 dikali 10% dari tingkat bunga pasarnya, hasilnya 9.366.027 rupiah. Amortisasi di sini hasilnya dari
pendapatan bunga 2020 dikurang kas diterima 2020, hasilnya Rp1.336.000 Di sini nilai bukunya dari nilai buku sebelumnya ditambah amortisasi 2020, hasilnya Rp96.296.296. 2021 di sini sama kasnya yang diterima 8 juta. Pendapatan bunganya dari nilai buku 2020 dikali 10% dari nilai buku pasar, hasilnya Rp9.502.630. Amortisasi dari pendapatan bunga 2021 dikurang kas diterima 2021, hasilnya Rp1.502.630. Nah, nilai buku 2021 dari nilai buku 2020 ditambah amortisasi 2021, hasilnya Rp96.528.926. Tahun 2022 kas diterima sama 8 juta. Pendapatan bunga dari nilai buku 2021 di sini dikali 10% bunga pasarnya, hasilnya Rp9.502.893. Amortisasi 2022 dari pendapatan bunga dikurang kas diterima 2022, hasilnya Rp1.652.893. Nah, nilai bukunya 2020 dari nilai buku 2021 ditambah amortisasi 2022, hasilnya Rp9.881.818. Tahun 2023 yang terakhir kas diterimanya sama 8 juta. Pendapatan bunganya dari nilai buku 2020 dikali 10% dari tingkat bunga pasar, hasilnya Rp9.818.182. Amortisasi dari pendapatan bunga 2023 dikurang kas diterima 2023, hasilnya Rp1.818.182. Nah, nilai buku terakhirnya dari nilai buku 2022 ditambah amortisasi 2023. Nah, hasilnya 100 juta. Oke, selanjutnya di sini jurnal. Yang pertama 1 Januari 2019. Di sini piutang Wesel Rp92.418.426 di debit. Kas Rp92.418.426 di kredit. Yang kedua 31 Desember 2019, piutang bunga di sini 8 juta, piutang Wesel
Rp241.842 di debit. Pendapatan bunganya di sini Rp9.241.843 di kredit. Yang terakhir 1 Januari 2020, kasnya di sini di sisi debit 8 juta, piutang bunganya di sisi kredit 8 juta. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.